Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sierra Fatimah di channel Fatimah dan episode 3. Di topik kali ini saya akan bagaimana menghadapi pembuli ya. Jadi kita gini, kasus bullying atau perundungan itu merupakan kasus penyimpangan sosial yang paling umum di kalangan masyarakat. Biasanya itu bisa berupa secara langsung atau tidak langsung. Pembulian secara langsung itu berdasarkan secara fisik dan mental, dan secara tidak langsung itu dilakukan dengan sosial media ya. Jadi kita tuh seperti anak sekolah tuh ya, kita merasa lebih tertekan ketika kita bisa memasuki anak sekolah itu. Selain kita mengajar pendidikan, kita juga berhadapan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan penyimpangan masyarakat, yaitu perundungan atau bullying. Jadi orang yang melakukan tindakan kekerasan tersebut namanya adalah pelaku pembuli ya. Jadi pembuli ini bisa berupa jenis, tidak peduli sistemnya berapa, laki dan perempuan, karena alasan mereka menjadi pembuli ini karena mereka merasa lebih iri dengan kelebihan kita sebagai anak sekolah. Kita biasa super baik, mereka tuh jadi iri. Tapi bagaimana cara menghadapi pembuli? Yang pertama adalah ini. Yang pertama, ketika kita masuk ke sekolahan, kita harus tidak boleh percaya diri, atau tetap percaya diri, memperkenalkan diri. Jangan sampai berikan pembuli itu bahasa cemburu. Jadi guru-gurunya bisa mengingatkan. Kemudian yang kedua, cara menghadapi pembuli yang kedua, ketika berhadapan dengan pembuli ini, terutama di depannya tuh bilang kepada mereka, hey, dengan kata yang sopan, dan juga kita cuek aja, walaupun cuek, tapi tetap jangan dibiarkan kecuekan tersebut buat amarah kita semakin melonjak ya. Karena jika tidak, kita akan terpengaruh dengan emosi dan pengendali stres. Kemudian yang ketiga, cara berhadapan dengan seorang pembuli yang lain itu adalah ini, konsultasikan terlebih dahulu dengan guru-guru sekolah atau guru kepala sekolah ataupun dengan konseling sebelum menghadapi pembuli. Jadi dengan melalui ada konsultasi ini bisa guru mereka yang dipembuli itu bisa tahu bahwa mereka tuh akan merasa kapok jika mereka melaporkan. Jadi kita tidak perlu melaporkan langsung, tapi nanti saya akan buat vlognya nanti di hari Jumat ya, tentang bagaimana cara melaporkan kasus bullying di sekolah. Jadi kemudian yang keempat ya, cara menghadapi pembuli yang lain adalah pastikan kalau kita mempunyai barang berharga itu harus selalu dengan keamanan yang tinggi. Jadi buatlah sebuah catatan tulisan dengan tuliskan tidak boleh ngambil sembarangan. Jadi karena kan biasanya tuh semua sekolah tuh dilengkapi dengan CCTV. Tujuan dari penggunaan CCTV ini adalah untuk mengawasi gerak-gerik keadaan ruangan itu, apakah ada pembuli atau tidak. Karena jika ketahuan ada pembuli, maka laporkanlah kepada guru, kepala sekolah atau pembimbingan konseling untuk mengatasi masalah tersebut. Dan kemudian yang terakhir, yang kelima, ketika meminjam barang, pastikan buatlah perjanjian sama pembuli. Misalnya pembuli itu supaya supaya pembulinya yakin bahwa pinjaman itu yang terlalu lama tidak baik ya, sehingga kita tuh merasa lebih rugi dan kita barang, karena kita kan tidak mudah untuk membeli barang-barang itu lagi karena harga yang terbilang cukup mahal, karena biasanya misalnya pulpen, pensil, terus buku. Jadi harus mau tidak mau harus ada janjinya nih. Nah sebenarnya ini saja untuk tips-tips bagi menghadapi pembuli di sekolah ini adalah gini. Jadi saya akan buatkan video vlog mengenai cara melaporkan kasusnya dan juga pengalaman masa tertekan sebagai begitu nanti di video selanjutnya ya di vlog ini. Jadi untuk pesan buat kalian, cara melakukan menghadapi pembuli ini. Sekarang bagaimana cara menghadapi pembuli lewat sosmed? Kalau lewat sosmed, yang pertama adalah pastikan emoji tersebut harus dengan kata-kata yang lembut ya. Kata-kata lembut dengan kata perintah dan larangan. Kemudian yang kedua tentang ini. Kemudian yang kedua, cara menghadapinya adalah dengan sosial media adalah pastikan kita menggunakan akun yang orang lainnya tidak boleh tahu, supaya mereka tuh yakin bahwa membuka akun seseorang itu tidak baik. Kemudian yang ketiga ya, jangan sekali-sekali menyebarkan foto jika pembuli tersebut ternyata menyebarkan foto atau video pornografi atau porno aksi. Ya seperti itu, porno aksi di sekolah yang beresiko tidak merusak otak kita. Jika hal terjadi sebalik, jika anak tersebut segera laporkan kepada pemerintah, kepada satpam atau polisi bahwa tindakan itu tidak baik, ataupun di depan komplek di ketua RT agar pembuli tersebut bisa masa kapok. Kemudian yang keempat, menggunakan kata yang ketat. Jadi kalau kita mau melaporkan kepada pembuli itu, laporkan saja kepada orang tua atau pembuli tersebut supaya tidak membuli seperti ini lagi. Jika dibiarkan, mereka akan masih lebih kapok dan lebih stres ya. Kemudian yang terakhir, cara menghadapi pembuli lewat secara tidak langsung, yang terakhir adalah ini. Pastikan pastikan ketika berbicara ngobrol dengan pembuli ini jangan gunakan kata-kata yang kasar, gunakan emoji-emoji yang lebih sopan santun, supaya kita tahu bahwa mereka tuh menyadari bahwa penggunaan sosial media itu harus dibatasi, ada sisi positif dan negatifnya. Dengan tetap menggunakan sisi positif supaya mereka yakin bahwa pembuli itu tidak baik di sosmed ya. Oke, untuk video kali ini juga bisa bermanfaat. Dan jangan lupa segera untuk follow sosial media aku, komen dan subscribe untuk tahu bagaimana caranya untuk menghadapi sang pembuli baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk vlog mengenai kasus bullying yang masih berkaitan, saya akan buatkan besok di hari Kamis di My Diary episode 5. Dan
cara melaporkan kesulitan di sekolah untuk episode tutorial tips 3 episode 5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.